Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semuanya yang Allah Subhanahu wa taala cintai, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semuanya bisa bertemu dalam perkuliahan kita di pertemuan yang ke-6, yaitu mata kuliah metodologi pengajaran Al-Qur'an. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama membahas, yaitu kalau kemarin ada metode Jibril, yang sekarang adalah manhajul Baghdadi li ta'limil Qur'an, yaitu metode Al-Baghdadi dalam pengajaran Al-Qur'an. Metode Baghdadi ini lebih dikenal dengan sebutan juz amma atau turutan ya. Enggak tahu kalian semuanya pernah ketemu enggak dengan metode ini ya. Kalau saya sendiri dulu waktu kecil ini belajar yang seperti ini nih. Jadi belajar turutan namanya ya, alif, ba, ta, dan seterusnya ya. Ini persis seperti ini bentuknya ya. Oke, metode ini disebut juga dengan metode eja ya, dan berasal dari Baghdad. Jadi pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah, ini masa pemerintahan pas kejayaan Islam ya. Nah, tidak tahu pas ini tidak tahu dengan pasti siapa penyusunnya ya, tapi yang jelas metode ini sampai dengan terakhir ya, waktu saya kecil itu sampai dipelajari di Indonesia dan kemudian muncul metode-metode yang baru. Ini menurut Syu'aib Qurbi dan Abdul Aziz, buku yang disusun tahun 2012. Kebetulan Prof. Syu'aib Qurbi ini adalah dosen saya dan pembimbing tesis saya. Di antara beberapa kelebihan kaidah Baghdadi ini, jadi gini teman-teman sekalian, metode ini nih pertama belajar huruf dulu, nanti kemudian belajar harokat. Itu namanya misalkan alif, kalau sekarang kan fathah ya, kalau dulu saya masih ingat alif jabar alif jeri alif bcu, alif tanwin jabar an, alif tanwin jerein, alif tanwin jereun, itu seperti itu, lambat. Tapi ada beberapa kelebihan ya. Yang pertama adalah bahan atau materi pelajaran secara sekuensif, ini secara teratur ya. Bukunya agak tebal itu dia, turutan itu namanya. Kemudian 30 huruf hijaiyah selalu ditampilkan pada setiap langkah secara utuh sebagai tema sentral ya. Jadi itu pokoknya pertama mengenalkan huruf dulu, mengenal huruf gitu. Yang kedua tuh bagian mengenalkan harokat, tapi di-share dengan huruf. Itu seperti itu. Ini kelebihannya. Yang ketiga kelebihannya adalah pola bunyi dan susunan huruf disusun secara rapih ya. Ya ini memang hampir semua metode juga seperti ini sebenarnya. Tapi ini juga udah metode lama tapi sudah seperti ini. Kemudian yang kelebihan yang keempat, keterampilan mengeja yang dikembangkan merupakan daya tarik tersendiri ya. Ini memang adanya seperti itu ya. Dulu kita sangat tertarik ya. Saya mengaji ini tuh dulu kelas SD kalau nggak salah. Ya kita tertarik gitu tuh. Tertarik. Kemudian kalau sudah bisa harokat dan seterusnya, kemudian dari surat-surat pendek sampai juz amma itu tuh ya, selesai. Kemudian materi tajwid secara mendasar terintegrasi dalam setiap langkah. Santri juga akan mudah dalam belajar karena sebelum diberikan materi, santri sudah hafal huruf-huruf hijaiyah. Jadi penekanannya hafal huruf-huruf hijaiyah. Kemudian santri yang lancar akan cepat melanjutkan pada materi selanjutnya ya, karena tidak menunggu orang lain. Ini kelebihan-kelebihannya diantaranya. Tapi menurut saya sendiri dari hal itu kesimpulannya adalah metode ini tuh paten. Jadi orang ketika sudah menguasai metode ini, maka dia akan belajar metode yang lain itu mudah. Itu ya keunggulannya, karena ini metode dasar, metode klasik gitu ya. Tapi ada beberapa kekurangannya teman-teman sekalian. Kaidah Baghdadi ini yang asli sudah diketahui karena sudah mengalami beberapa modifikasi kecil ya. Jadi siapa ininya itu susah ya dilacak. Kemudian penampilan materi terkesan menjemukan ya, agak membosankan karena ada pengulangan-pengulangan itu seperti itu tuh ya. Kemudian penampilan beberapa huruf yang mirip dapat menyulitkan ya. Memang ada beberapa hal yang menyulitkan itu karena yang jelas ini metode yang belum modern ya. Jadi apa adanya, dan guru-guru kita juga bukan hasil daripada training atau metode tertentu, dia belajar dari gurunya. Bisa jadi pengajar belum tuntas sudah mengajari kita. Kemudian membutuhkan waktu yang lama, betul.
Jadi lama sekali ngaji untuk belajar Quran itu bisa sampai 2-3 tahun ya, nggak sampai seperti sekarang ya. Jadi kalau sekarang kan beda ya. Jadi dulu itu lambat sekali untuk bisa sampai belajar Quran, itu lambat sekali ya. Tapi ya itu sakral itu ya. Sakral waktu itu tuh nggak boleh megang turutan ini atau kita belajar ini kecuali harus dengan wudu. Memegang Al-Quran harus dengan itu lebih sakral lagi ya. Metode turutan ini juga seperti itu tuh ya. Metode Baghdadi ini juga seperti itu tuh ya. Tapi kesulitan memang lambat sekali, lambat ya. Sehingga punten-punten zaman dulu, zaman usia saya itu sedikit orang yang bisa baca Quran, apalagi baca Quran dengan benar dengan tajwidnya ya. Ya. Kemudian santri kurang aktif karena harus mengikuti ustadz-ustadzahnya dalam membaca ya. Jadi ya namanya juga metode klasik ya, belum disertai dengan analisis bagaimana kalau anak usia sekian cara metode mengajarnya seperti apa, itu belum. Jadi ini hanya metode cara ngajarnya seperti ini, cara ngajarnya materinya seperti ini. Adapun cara menyampaikan diserahkan kepada ustadznya masing-masing. Ya apa ya? Tingkat keberhasilannya ya relatif. Enggak seperti sekarang lah dengan metode qiraati, iqra, umi dan seterusnya, itu masih jauh ya. Karena sekarang itu metode metode umi, metode qiraat itu bisa ditarget sekian bulan atau sekian tahun anak sudah bisa membaca Quran dengan baik gitu tuh ya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita berterima kasih kepada yang membawa metode ini, yang mencetuskan metode ini, karena metode ini salah satu metode yang menghasilkan banyak ahli-ahli pembaca Quran di masanya ya, di masa dulu. Adapun antum mungkin hasil dari metode-metode modern, dan tugas antum adalah membuat metode-metode yang lebih baik dari metode yang ada sekarang agar percepatan itu bisa dilakukan. Sekarang kan sudah ada kan ya metode misalkan untuk anak yang masih belum bisa membaca, bahkan di dalam kandungan, kemudian usia sekian tahun, usia pra SD, usia dan seterusnya ya. Bahkan untuk orang-orang yang sudah tua bagaimana mengajarnya kan pasti berbeda ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.